Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Anwar MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, dan yang terhormat kepada segenap Dewan Guru beserta karyawan-karyawati Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang mengendalikan hawa nafsu dan amarah. Teman-teman yang beriman, Ramadan adalah bulan yang suci, penuh berkah. Di dalamnya terdapat berbagai keutamaan, dan yang berhak mendapatkan keutamaan Ramadan adalah orang-orang yang beriman, yang dipanggil untuk melakukan puasa. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Penekanannya bukan kepada orang Islam ataupun manusianya, tetapi yang beriman. Karena itu tidak heran kalau pada bulan Ramadan sering kita jumpai di terminal atau di pasar masih banyak umat Islam yang merokok, makan, ataupun tidak berpuasa. Mereka hanyalah Islam tapi bukan beriman. Orang Islam belum tentu beriman, orang beriman pastilah Islam. Teman-teman yang beriman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Abu Bakar As-Siddiq diuji dengan menahan amarah terhadap perangai seorang badui. Suatu hari Rasulullah SAW bertamu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sedang bercengkrama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang Arab badui menemui Abu Bakar dan langsung mencela Abu Bakar. Makian kata-kata kotor keluar dari mulut orang itu. Namun Abu Bakar tidak menghiraukannya. Ia melanjutkannya berbincangan dengan Rasulullah SAW. Namun dengan keimanan yang kokoh serta kesabarannya, Abu Bakar tetap membiarkan orang tersebut. Rasulullah SAW kembali memberikan senyum. Semakin marahlah orang Arab Badui ini. Untuk ketiga kalinya si Badui mencerca Abu Bakar dengan makian yang jauh lebih menyakitkan. Kali ini selaku manusia biasa yang memiliki hawa nafsu, Abu Bakar tidak dapat menahan amarahnya. Dibalasnya makian orang Badui itu dengan makian pula. Terjadilah perang mulut. Seketika itu Rasulullah SAW beranjak dari tempat duduknya. Ia meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Melihat hal ini selaku tuan rumah, Abu Bakar tersadar dan menjadi bingung. Dikejarnya Rasulullah SAW yang sudah sampai halaman rumah. Kemudian Abu Bakar memanggil beliau, "Wahai Rasulullah, janganlah Anda biarkan aku dalam kebingungan yang sangat. Jika aku berbuat kesalahan, jelaskanlah kepadaku," pintanya. Rasulullah SAW menjawab, "Sewaktu ada orang Arab Badui datang lalu mencelamu dan engkau tidak menanggapinya, aku tersenyum karena banyak malaikat di sekelilingmu yang akan membelamu di hadapan Allah. Begitupun yang kedua kali ketika ia mencelamu dan engkau tetap membiarkannya, maka para malaikat semakin bertambah banyak jumlahnya. Oleh sebab itu aku tersenyum. Namun ketika kali yang ketiga ia mencelamu dan engkau menanggapinya dan engkau membalasnya, maka seluruh malaikat pergi meninggalkanmu. Hadirlah iblis di sisimu. Oleh karena itu aku tidak ingin berdekatan dengannya dan aku tidak memberikan salam kepadanya." Demikian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersabar menahan amarah dengan tidak membalas keburukan dengan hal-hal yang buruk pula. Teman-teman yang beriman, untuk itu pada bulan yang penuh berkah ini sering kita mengatakan atau mendengar
bahwa puasa adalah berfungsi untuk menundukkan hawa nafsu buruk kita. Namun yang dimaksud sekedar menahan nafsu makan dan minum, tidak berbohong, tidak bertengkar, atau aktivitas lain yang bersifat moral semata-mata. Sekiranya faktanya sedemikian rupa, maka sebenarnya telah terjadi penyempitan makna dari menundukkan hawa nafsu itu sendiri. Oleh itu, ketika bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan menundukkan hawa nafsu, maka yang seharusnya terbayang dalam pikiran kita adalah kita mencampakkan dan membuang jauh-jauh seluruh aktivitas yang dilarang oleh Allah SWT. Itulah hakikat sebenarnya dari usaha untuk menundukkan hawa nafsu. Apabila kita telah mampu menundukkan hawa nafsu sebagai hasil dari puasa kita, kita akan menjadi insya Allah manusia yang benar-benar bertakwa. Wahai teman-teman yang beriman, bulan Ramadan adalah bulan untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Sudahkah kita menaati Allah SWT secara kafah, ataukah kita masih tetap membiarkan hidup kita diatur oleh hukum-hukum dari akal dan hawa nafsu kita? Adakah Ramadan hanya merupakan tempo menahan lapar dan haus belaka? Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan ridho kepada kita dan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk menahan amarah dan hawa nafsu, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.